anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak dan keluarga ada dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk belajar, tapi belajarnya di rumah masing-masing ya. Ibu mau mengajak anak-anak untuk belajar tentang tanaman hias, yaitu bunga tulip. Siap belajar? Oke, sebelumnya kita harus berdoa bersama-sama, mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang ibu mau memberi tugas yang pertama. Sebelum memasuki tugas yang pertama, ibu mau mengajak anak-anak untuk tepuk belajar terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3. Tepuk belajar. Siap mata, siap kuping, perhatikan. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu membaca tentang bunga tulip. Jadi, bunda atau ayah bisa mempersiapkan buku cerita tentang bunga tulip, ataupun jika tidak ada buku bisa mencari dari internet cerita tentang bunga tulip. Nanti, anak-anak yang sudah bisa membaca boleh dibaca sendiri. Dan yang belum, anak-anak bisa diceritakan oleh ayah atau bundanya. Di sini ibu akan memberi contoh cerita tentang bunga tulip. Bunga tulip adalah tetesan darah pangeran. Ini legenda dari Persia. Alkisah, ada seorang pangeran muda bernama Farhad. Pangeran Farhad jatuh pada seorang pembantu istana bernama Shirin. Tentu saja raja tidak menyetujuinya. Raja lalu menyingkirkan Shirin keluar kerajaan. Kepada Pangeran Farhad dikatakan bahwa Shirin telah meninggal. Tetapi Pangeran Farhad tidak percaya begitu saja. Dengan menunggang kuda, ia keliling kerajaan mencari Shirin. Jalan yang dilaluinya tidak selalu mulus, banyak yang berbatu terjal. Hal itu membuat Pangeran Farhad terluka. Dari tetesan darah yang jatuh di tanah, tumbuhlah menjadi pohon tulip. Jadi, seperti itu contoh cerita tentang bunga tulip. Nanti, jika anak-anak sedang membaca atau sedang diceritakan oleh ayah dan bundanya, boleh anak-anak sambil video ketika anak melakukan kegiatan tersebut. Nah, dilanjut untuk tugas yang kedua, yaitu bandingkan dan urutkan gambar bunga tulip dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ibu mempunyai 4 gambar bunga tulip yang berbeda warna dan berbeda ukuran. Nah, ada 4 bunga tulip berbeda warna dan berbeda ukuran. Menurut anak-anak, mana bunga tulip yang paling terkecil? Ya, betul. Bunga tulip yang paling terkecil yaitu yang berwarna kuning. Yang terkecil disimpan di bagian pertama. Untuk yang kedua, yaitu berwarna biru. Disimpan di sebelah warna kuning. Dan untuk yang ketiga, yaitu warna hijau. Disimpan di urutan ketiga, dan yang terakhir warna merah. Disimpan di urutan keempat. Nah, jadi ini membandingkan dan mengurutkan bunga tulip dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, di sini bunga tulip yang paling terkecil adalah warna kuning dan yang paling terbesar adalah warna merah. Nah, untuk kegiatan anak-anak di rumah, jika ayah bundanya tidak sempat membuat seperti ini, nah, anak-anak boleh menggambar bunga tulip di buku gambarnya masing-masing, bunga tulip yang paling terkecil sampai yang terbesar. Tidak, bunda atau ayah bisa mempersiapkan yang pertama, kertas origami berukuran bebas seadanya.
lalu lidi, dan lem. Nah, kegiatan yang ketiga ini, anak-anak melipat kertas origami membentuk bunga tulip. Ibu akan memberi contoh cara melipat kertas origami menjadi bunga tulip. Yang pertama, ini kertas origami berbentuk persegi dibagi dua sehingga menjadi bentuk segitiga seperti ini. Nah, yang kedua, sisi kanan dan sisi kiri lipat ke atas. Lipat ke atas dua-duanya. Lipat ke atas sehingga seperti ini. Sudah bisa? Ya, setelah ini sisi kanan dan sisi kiri yang ini dilipat ke belakang sedikit saja. Dilipat ke sini ke belakang, kurang lebih seperti ini. Sisi kiri juga, dan hasilnya nanti seperti ini. Jadilah bunga tulip. Anak-anak bisa melipat kertas origami dengan berbeda-beda warna sebanyak-banyaknya. Nah, setelah dilipat dengan banyak dan berbeda warna, anak-anak langsung tempelkan lidi ke belakang yang bunga tulip yang tadi sudah dilipat, yaitu seperti ini. Belakangnya pakai lem dulu, pakai lem, dan hasilnya seperti ini. Anak-anak bisa menempel sebanyak mungkin dengan berbeda-beda warna seperti ibu. Untuk tugas yang keempat, bunda atau ayah bisa mempersiapkan botol bekas bebas, mau botol bekas apa saja. Di sini ibu dari bekas minuman, kuas yang kecil, dan cat kayu atau cat besi. Warnanya bebas sesuai keinginan anak-anak atau sesuai keinginan bunda dan ayah. Nah, untuk kegiatan ini anak-anak akan membuat vas bunga dari botol bekas dengan cara botol bekas ini diwarnai atau dicat dengan cat kayu. Nah, dengan cat kayu dicat full semuanya sehingga nanti seperti ini. Anak-anak bebas mau warnanya warna apa saja sesuai dengan cat yang ada di rumahnya masing-masing. Bisa anak-anak? Ya, nah setelah dicat nanti botolnya boleh dijemur supaya cepat kering. Setelah nanti sudah kering, vas bunga ini isi bunga yang tadi, bunga tulip yang tadi sudah anak-anak buat, masukkan ke dalam vas bunga. Nah, sehingga seperti ini. Jadi vas bunga dan bunga tulip. Nanti anak-anak bisa disimpan di kamarnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Itulah 4 kegiatan yang harus anak-anak kerjakan di rumahnya masing-masing. Oh iya, jangan lupa ibu dan ayah ketika anak sedang melakukan kegiatan
Mohon didokumentasikan, bisa lewat di foto atau di video. Terima kasih anak-anak, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan dan sering mencuci tangan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.